Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam 2 minggu ke belakang saya ini harus bolak-balik Jakarta Cipanas ya, untuk mengadakan atau mengikuti temu pastoral 2022. Apa itu? Jadi semua romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta itu mengadakan pertemuan untuk membahas tahun evangelisasi yang akan kita renungkan di tahun depan 2023. Sekedar bocoran, temanya adalah gereja bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Berbicara tentang kesejahteraan, maka ada narasumber-narasumber yang diundang ya. Salah satunya itu Bapak Ade Armando ya. Kalau kita tahu Bapak Ade Armando itu yang sering bicara di Cokro TV, lalu juga dia yang dikeroyok pas di DPR itu. Oh ya, dia berbicara soal peta politik, peta sosial di Indonesia 3-5 tahun mendatang. Lalu selain Bapak Ade Armando, lalu ada siapa tuh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Tadinya mau juga hadir Menteri Sosial, Ibu Risma, tapi tidak jadi karena ada rapat mendadak. Banyak pembicara mengenai entrepreneurship, tentang kesejahteraan bersama. Tapi emang dasar ini romo-romo pada iseng ya. Semua narasumber itu selalu ditanya, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, semua pasti dapat pertanyaan ini, terutama Pak Sandiaga Uno ya. Mang romo-romo iseng ya. Ada satu romo yang bertanya, Pak Sandiaga Uno ya, 2024 nyalon apa enggak? Ya itu kan ya. Kalau saya sih ya nggak usah nunggu 2024 ya, nanti siang pulang gereja juga bisa nyalon kan di Lutuye ya. Saudari-saudara, pertanyaan itu selalu muncul dan selalu dijawab tidak ada yang tahu, karena kalau soal-soal gitu biasanya last minute ya, bisa 1,5 jam sebelum keputusan itu baru diotak-atik. Tetapi yang menarik, di setiap kali ada pemilu atau ada pemilihan apapun ya, itu sebelumnya selalu ada yang namanya tim ses ya, tim sukses. Sudah dimulai sebenarnya kemarin, karena dibuka koalisi itu 14 Juni 2022 yang kemarin itu sudah dibuka, maka udah ada pengumuman siapa yang akan dicalonkan, lalu ada rakernas dan lain sebagainya. Dan itu diawali dengan tim sukses. Biasanya mereka kalau mau pergi ya, calon-calon ini kalau mau kampanye di sini atau ada acara di sana, tim suksesnya pergi duluan supaya acaranya itu berlangsung lancar, lalu juga mungkin dalam tanda kutip ya bisa menggalang suara. Namanya tim sukses ya. Tadi saya katakan ketika pemilu atau pemilihan-pemilihan apapun, tampaknya nggak semua pemilihan ya. Saya rasa pemilihan ketua dewan wakil dewan paroki gitu kan, itu juga nggak ada tim suksesnya gitu kan. Ketua lingkungan itu nggak ada tim suksesnya tuh ya. Ya, dalam artian apa kita atau saya berbicara tentang tim sukses ini? Saudari-saudara, kalau kita lihat tim sukses ya, kita lihat tim sukses. Mereka mempersiapkan, mereka datang duluan. Lalu yang disukseskan siapa? Yang akan mendapat manfaatnya siapa? Ya tentu nanti terakhir-terakhir tim sukses ya, tapi nggak selalu. Kalau tim sukses itu ketika datang, yang diagung-agungkan ya calonnya yang diagung-agungkan. Yang akan terpilih juga calonnya, bukan tim sukses itu. Tapi dalam bacaan Injil ya, ini sesuatu yang berbeda. Mungkin kita sering, aduh nih kayaknya Yesus kirim tim sukses nih. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lalu kita pikir sederhana, wah Yesus kirim tim sukses nih, 70 orang ke setiap kota yang hendak dikunjunginya.
Tapi saya yakin tidak demikian. Saya merenungkan bahwa 70 murid ini bukan menjadi tim sukses. Karena bukan Yesus yang akan diagung-agungkan, karena bukan Yesus yang menjadi pemenang, enggak. Tapi 70 murid ini diutus untuk mewartakan sesuatu. Maka kalau buat saya 70 murid ini bukan tim ses, bukan tim sukses, melainkan apa? Kalau kita kenal dengan istilah, ya ini bahasa Indonesia sering kita dengar tapi kita jarang renungkan. Ada satu kata yang seringkali dipakai. Saya merasa 70 murid ini lebih tepat disebut duta. Ya, duta. Kalau di iklan itu, aku duta shampoo. Ya, rambutnya bagus. Atau duta Pancasila, duta narkoba, ya, duta Holy Wings, ya, enggak juga ya. Dan lain sebagainya. Ya. Kadang kita dengar sebut kata duta. Duta itu sesuatu yang punya teladan, sesuatu yang membawa suatu pesan, sesuatu yang mengandung makna mendalam dari sebuah makna atau pesan yang ingin disampaikan. Maka 70 murid ini menjadi duta. Kalau ini 70 murid, kenapa? Karena dalam zaman Tuhan Yesus, 70 murid itu adalah ukuran atau hitungan yang digunakan untuk menyebut seluruh bangsa di dunia ini. Jadi ada ukurannya waktu itu. Kalau sudah 70 murid diutus, itu berarti artinya 70 murid itu mewakili seluruh bangsa. Berarti mereka diutus ke segala bangsa. Untuk apa? Nah, ini yang menarik. Duta apa pertanyaannya kan? Kalau kita lihat, Yesus mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Maka saya merasa 70 murid ini pada zaman Yesus dan sekarang kita semua, ya, kita semua murid-murid Kristus, kita diajak, diminta untuk menjadi duta perdamaian, duta damai. Seminggu belakangan kalau kita lihat di YouTube, di televisi, di berita, saya kira juga bohong-bohongan, tapi ternyata betulan. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu terbang yang pertama ke Eropa, ke Jerman kalau nggak salah, ya. Lalu dari Jerman dia ke Kiev, ke Ukraina, dan ternyata betul ada videonya dia ketemu Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, salaman lalu memberikan pidato. 2 hari setelahnya, atau saya rasa 2 hari setelahnya, Presiden Jokowi pergi ke Moskow dan ternyata betul juga bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Rusia. Saya rasa Bapak Jokowi sebelum berangkat ke Ukraina dan Moskow, dia baca Injil ini nih, ya. Dia jadi duta damai, duta perdamaian yang menyerukan, menyuarakan damai di muka bumi ini. Maka itu salah satu contoh yang nyata. Kalau dalam hal ini yang besar ya, dalam peperangan antar negara, jelas dia sebagai duta damai. Kita juga demikian, kita juga diajak menjadi duta perdamaian. Kalau kita kenal doa, salah satu doa yang ada di puji syukur, itu ada yang namanya, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Apa yang bisa kita lakukan sebagai duta damai? Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Orang Indonesia kan khasnya begitu. Kalau ada satu yang benci lalu viral, semuanya jadi benci, ya. Tapi kita sebagai duta damai, orang-orang Katolik, murid-murid Tuhan, diajak untuk membawa cinta kasih. Apalagi bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Menjadi duta damai itu menjadi orang-orang yang mengampuni. Mengampuni siapa? Pertama, mengampuni diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita tuh punya penyakit yang namanya menyalahkan diri.
ya, merasa rendah diri karena sudah bersalah, sudah berdosa berat, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita juga nantinya bisa mengampuni sesama kita. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Nah, ini kan tepat. Kadangkala kalau kita biasanya yang berselisih 2 orang, tetapi ketika sudah menyebar, yang berselisih menjadi 1 keluarga. Lalu nanti yang berselisih menjadi 1 wilayah. Lalu nanti yang berselisih jadi 1 bagian, dan lain sebagainya. Makin besar, makin besar. Bila terjadi perselisihan, bawalah kerukunan. Saya yakin di keluarga-keluarga Anda juga doanya demikian kan? Jadi pembawa kerukunan. Tuhan, semoga keluarga saya rukun damai. Nah, itu yang diminta. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Kadangkala juga kita demikian. Kalau ada orang lain sesat, kita dorong-dorong supaya makin sesat. Enggak, kita bawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Saya rujuk Anda doakan ini. Puji syukur nomor 221. Jadikanlah aku pembawa damai. Karena kita ini semua duta damai yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan sukacita, mewartakan damai. Secara iman, secara rohani, kita senantiasa juga memohon kepada Tuhan. Apa? Menjadi pembawa damai, bisa mengatakan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Yesus di bagian akhir bacaan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau orang yang nggak bawa damai, hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak rukun, gimana mau mengatakan kerajaan Allah sudah dekat padamu? Saudari-saudara, kita jadi pembawa damai, kita jadi teladan kerukunan, teladan perdamaian. Sehingga apa? Secara rohani kita dapat mengatakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk menjadi pembawa damai. Kita hening sejenak.